Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bu Winda Rizky. Di sini kita berjumpa kembali untuk belajar materi pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pola pikir sejarah. Materi yang akan kita pelajari tentang pola pikir sejarah yakni tentang konsep diakronik, kemudian konsep sinkronik, kemudian konsep periodisasi, dan konsep kausalitas. Oke, langsung konsep diakronik. Konsep diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang berarti melalui dan kronik yang berarti waktu. Kemudian konsep diakronik digunakan ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama dari sejarah. Oke, konsep diakronik di sini rata-rata yang dibahas dalam ilmu sejarah adalah dimensi waktu. Jadi dimensi waktu di sini adalah unsur penting dari ilmu sejarah yang mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau, sehingga kejadian pada masa lampau tersebut itu masih berkaitan dengan konsep waktunya. Kemudian sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Jadi lebih identik dengan gerak sepanjang waktu. Jadi memanjang dalam waktu. Kemudian yang ketiga adalah konsep diakronik yang mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Jadi lebih identik dengan mengutamakan dimensi waktunya. Kemudian dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut dengan kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan ataupun kronologis. Oke, kita lanjutkan. Contoh dari penulisan sejarah secara diakronik, kalau kita amati tadi memanjang dalam waktu. Mungkin kalian jika dilihat dari contohnya mungkin nanti kita akan paham. Oke, contoh penulisan sejarah secara diakronik di sini saya contohkan adalah kronologi kedatangan Jepang, yang mana pada peristiwa yang pertama pada tanggal 11 Januari 1942 tentara Jepang mendarat di Tarakan. Kemudian pada 24 Januari 1942 Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan. Kemudian pada 3 Februari 42 Jepang menguasai kota Samarinda. 10 Februari 1942 Jepang menduduki kota Banjarmasin. Kemudian 14 Februari 1942 Jepang menggunakan pasukan payung yang menyerbu kota Palembang. Kemudian pada 1 Maret 1942 setelah menguasai Sumatera dan Kalimantan, Jepang mulai menyerbu Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Belanda. Kemudian pada 5 Maret 1942 Jepang mengumumkan kota Batavia sebagai kota terbuka. Kemudian 7 Maret 1942 Belanda meminta penyerahan lokal kepada pasukan militer Jepang, akan tetapi Jepang meminta penyerahan ke seluruh dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui penandatanganan kapitulasi Kalijati. Sejak saat itu akhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai. Jadi kalau kita amati dari kronologi kedatangan Jepang di Indonesia, di sini rata-rata menunjukkan waktu terjadinya, ya lebih identik waktu yang dibahas. Jadi secara diakronik itu lebih menitik beratkan dimensi waktu. Kemudian konsep sinkronik. Nah, konsep sinkronik lebih mengutamakan penggambaran yang luas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan unsur waktu. Jadi tadi berbeda dengan diakronik. Kalau di sini lebih meluas, yakni yang dibahas adalah ruang. Kemudian ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam sejarah? Yang mana kita ketahui bahwasannya sejarah kelemahannya adalah dia tidak memiliki teori. Jadi kita menggunakan ilmu bantu lain dengan menggunakan teori-teori sosial yang ada. Kemudian menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Nah, ini perbedaan dari tadi diakronik. Kalau sekarang adalah contoh penulisan sejarah secara sinkronik. Saya contohkan di sini adalah sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan bagian kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya Demak merupakan vasal, jadi kerajaan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berpusat di pantai utara Pulau Jawa, posisi strategis di tepi Laut Jawa. Tersebut menyebabkan Demak dapat berkembang pesat seiring berkembang perdagangan dunia. Perkembangan Kerajaan Demak tampak pada bidang-bidang berikut. Nah, di sini saya hanya menuliskan misalnya bidang politik bla 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 bla, kemudian sosial budaya Kerajaan Demak itu bagaimana, kemudian yang perkembangan ekonominya bagaimana, yang mana di sini penulisan secara sinkronik lebih menitik beratkan pada ruang. Ya, ini tadi menyebutkan tempat ya di Demak, kemudian di tepi Laut Jawa. Lah itu termasuk penulisan sejarah yang menitik beratkan pada tempat terjadinya atau dimensi ruang. Jadi kita tadi sudah tahu perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang konsep periodisasi. Nah, untuk konsep periodisasi itu tidak lepas dari dimensi waktu dalam sejarah. Nah, kita harus tahu periodisasi ini adalah apa. Nah, periodisasi ini adalah semacam realisasi rangkaian peristiwa menurut urutan waktu. Jadi lebih identik tentang urutan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian kenapa harus ada periodisasi? Nah, kita harus tahu ini dari tujuan periodisasi, yakni menyederhanakan penyusunan peristiwa, kemudian juga untuk memudahkan kita dalam mengklasifikasi, kemudian mengetahui peristiwa secara kronologis dan memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita pelajari bahwasanya periodisasi itu memang pada dasarnya adalah untuk memudahkan kita dalam mengklasifikasi peristiwa sejarah. Nah, kemudian konsep periodisasi, untuk konsepnya di sini adalah dasar periodisasi sejarah menurut Kuntowijoyo adalah derajat integrasi yang tercapai di Indonesia pada masa lampau. Ya, dasar periodenya menurut Kuntowijoyo. Kemudian penyusunan periodisasi juga rata-rata bergantung pada jenis sejarah yang ditulis, dan mayoritas biasanya adalah tentang politik, biasanya tentang sosial, ekonomi, kebudayaan maupun agama. Jadi harus sesuai dengan urutan kejadian. Selanjutnya adalah ini. Adapun sejarah Indonesia yang diusulkan oleh Sartono Kartodirjo. Jadi menurut periodisasinya, oke, saya pindahkan dulu di sini. Oke, periode pada masa sebelum abad kelima. Di sini ada prasejarah. Kemudian yang kedua ada zaman kuno yang dibagi pada masa kerajaan-kerajaan tertua, pada masa Sriwijaya, pada masa Majapahit. Nah, di sini sudah ada abad-abad klasifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah zaman baru, yakni pada masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate, dan Tidore. Kemudian pada masa perlawanan terhadap imperialisme Barat. Kemudian pada masa pergerakan nasional, kemudian juga pada masa Republik Indonesia. Jadi menurut periodisasinya di sini sudah ada abad yang tertera. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya peristiwa sejarah itu dapat dilakukan untuk klasifikasinya dengan mudah, yakni dengan periodisasi sejarah.
Kemudian kita bahas tentang konsep kausalitas. Nah, konsep kausalitas apa sih itu? Nah, konsep kausalitas dalam sejarah itu berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat. Jadi intinya gini, konsep kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi ketika ada suatu peristiwa itu tidak bisa lepas yang namanya hubungan sebab akibat. Misalnya terjadi peristiwa A, itu disebabkan karena apa? Dan akibatnya dan akibatnya bagaimana? Lah, itu termasuk kategori konsep kausalitas. Nah, konsep kausalitas menurut Kuntowijoyo di sini dibagi menjadi dua, ada analis monokausal dan analis multikausal. Untuk analis monokausal di sini adalah mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor saja. Jadi peristiwa itu hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Kemudian yang kedua adalah analis multikausal, yakni mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa faktor penyebab. Jadi bedanya antara monokausal dan multikausal di sini adalah kalau monokausal dari kata mono berarti kan satu, berarti suatu peristiwa tersebut hanya disebabkan karena satu faktor saja. Sedangkan kalau multikausalitas itu disebabkan oleh beberapa faktor penyebabnya. Untuk referensi yang kita pelajari, jadi untuk materi yang kita pelajari tadi sudah kategori yakni materi sinkronik, diakronik, kemudian periodisasi, kemudian juga konsep kausalitas lah, itu yang sudah kita pelajari. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya sejarah itu dapat diklasifikasikan apakah penulisannya dalam ranah sinkronik ataukah dalam ranah diakronik. Dan kita juga bisa memahami ketika suatu peristiwa dalam runtutannya itu dapat kita urutkan berdasarkan periodisasinya. Dan tentunya setiap peristiwa yang terjadi tidak lepas dari sebab dan akibat. Terima kasih telah mendengarkan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bersama saya kita belajar sejarah peminatan. Semoga tidak bosan-bosan kita selalu belajar. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.